perempuan itu lebih kuat. Jadi kalau kita lihat di banyak tempat, kalau ibu-ibu pergi ke rumah sakit misalnya, ibu lihat di ruangan ortopedi itu banyak ibu-ibu yang dorong kursi roda, bapak-bapaknya yang duduk. Karena cuman belum diadakan survei Bu ya, dari setiap 100 kursi roda itu yang ibu-ibu mendorong bapak atau bapak yang mendorong ibu ada berapa sih? Tapi cukup banyak ibu-ibu yang mendorong bapak-bapak dan cukup banyak yang ibu-ibu, maaf ini, berpulang di usia lebih lanjut dari bapak-bapak. Iya, betul. Ini perlu disurvei ini Ibu ya. Jadi ini potensi kekuatan perempuan yang sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV Masyumi dan Ahmad Yani Channel dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke, juga sahabat diaspora kita di Asia, Eropa dan Amerika. Dalam kesempatan ini dengan saya Utari Sulistiawati, kembali kita akan mendiskusikan hal-hal yang hangat dibicarakan saat ini, yaitu dengan bagaimana peran ekonomi ibu di dalam keluarga. Nah, oleh karena itu kami khusus mengundang Dr. Aktifah Taha. Beliau juga adalah anggota dari Majelis Syuro Partai Masyumi dan beliau memiliki latar belakang pendidikan ekonomi, yaitu mengambil S2-nya di bidang ekonomi pembangunan di Universitas Wollongong Sydney, Australia, dan di S3-nya khususkan mengenai ekonomi makro, yaitu di Australian National University. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Utari. Ya Allah, Ibu seger aja ya. Jadi saya lihat Ibu kan aktivis, Ibu juga pernah menjabat sebagai Ketua Wanita Islam periode 2012-2017 ya. Jadi dari mudanya aktif, dan dari latar belakang Ibu di bidang ekonomi makro dan ekonomi pembangunan, tentu Ibu melihat saat ini juga sebagai muslimah ya, bagaimana sebenarnya peran ekonomi ibu-ibu di dalam keluarga. Karena ibu-ibu biasanya menjadi menteri keuangan daripada rumah tangga masing-masing Ibu ya. Nah, ini dengan adanya kondisi perekonomian sekarang ini, sebetulnya apa yang harus dilakukan? Dalam kondisi sekarang ini, perempuan-perempuan dalam rumah tangga, dalam keluarga, itu tidak terbatas pada istri ya Ibu ya. Iya. Perempuan dewasa, karena bisa juga rumah keluarga kita itu keluarga batih ya, keluarga besar. Ada yang kemudian bisa juga karena sesuatu lain hal, sang ibu sudah mendahului, maka anak perempuan yang dewasa yang menjadi memegang peran pengatur ya, keuangan keluarga. Iya. Jadi keuangan keluarga itu ada dua Ibu pendekatannya. Pertama dari segi penghematan uang yang ada, kemudian mencari tambahan uang. Jadi kalau misalnya perempuannya mengelola keuangannya dengan benar, dengan baik, dibuat perencanaan penggunaan keuangan tadi, maka yang sedikit itu dia menjadi banyak. Nah ini perempuan, karena itu diperlukan keterampilan perempuan. Nah sebelumnya Bu Utari, saya mau sampaikan, perempuan itu sangat cerdas, sangat pintar, sangat kuat, dan sangat bersemangat. Perempuan itu dari usia sekarang usia 9 mungkin ya, sudah dapat namanya period. Period itu atau bahasa lainnya yang lebih terbuka, menstruasi misalnya kan. Nah itu membutuhkan kerja hormon yang lebih kuat, besar, sehingga perempuan itu memang terlahir kuat. Umur 9, 10, sekarang udah 9, 10.
mereka sudah berkontraksi di internal tubuhnya untuk melawan. Ada yang prosesnya biasa-biasa saja, ada yang prosesnya dengan sedikit tenaga, sakit dan lain-lain. Nah, jadi memang perempuan itu lebih kuat. Jadi kalau kita lihat di banyak tempat, kalau ibu-ibu pergi ke rumah sakit misalnya, ibu lihat di ruangan ortopedi itu banyak ibu-ibu yang dorong kursi roda, bapak-bapaknya yang duduk. Dan cuman belum diadakan survei Bu ya, dari setiap 100 kursi roda itu yang ibu-ibu mendorong bapak atau bapak yang mendorong ibu ada berapa sih? Tapi cukup banyak ibu-ibu yang mendorong bapak-bapak, dan cukup banyak yang ibu-ibu, maaf ini, berpulang di usia lebih lanjut dari bapak-bapak. Iya. Betul. Ini perlu disurvei ini Ibu ya. Jadi ini potensi kekuatan perempuan yang sangat luar biasa. Daya ingat perempuan juga luar biasa Ibu, yang harus kita hargai betul. Ibu bayangkan ya Ibu pemirsa di rumah, bayangkan ibu-ibu itu bangun tidur itu sudah tahu apa yang harus dia kerjakan. Iya. Ini khususnya untuk ibu-ibu yang tidak ada asisten di rumah, yang semua harus dikerjakan sendiri. Betul. Bangun tidur itu sudah tahu apa sih yang harus dipegang, harus dikerjakan, masak air dulu, ini dulu, urus anak, semua siap. Dan ditambah lagi kalau perempuan-perempuannya juga bekerja. Sebelum bekerja semua harus sudah disiapkan. Nah ini yang perlu kita hargai betul. Jadi kalau ibu bicara hari ibu, ya itulah ibu gitu ya. Ibu tidak berarti hanya ibu yang sudah berumah tangga, tidak, tapi perempuan-perempuan dewasa yang bertanggung jawab terhadap keluarga di rumah. Itu jadi dalam menata kelola keuangan juga, kalau itu uangnya mingguan, uangnya harian, uangnya bulanan, itu sudah tahu pagi mau beli apa, buat apa, dan macam-macam. Hanya saja ibu-ibu, kita perlu lebih berdayakan kaum perempuan ini dalam mengelola uangnya, karena banyak juga yang kemudian konsumtif ya, aja lah, gitu konsumtif ya. atau konsumtif atau jajan aja lah gitu, pagi-pagi jajan. Kalau anak 1 jajan nggak apa-apa, tapi kalau anak 2, 3, 4 jajan kan jadi besar biayanya. Jadi boros ya Bu ya. Boros. Kalau kita masak sendiri mungkin bisa lebih hemat. Nah itu yang menata keuangan keluarga. Kemudian untuk apa lagi, bagi-bagi uangnya untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk keperluan hari-hari dan lain-lainnya. Belum kalau yang sudah punya mertua, untuk lihat mertua, untuk lihat ipar dan lain-lain. Banyaklah itu harus ditata Bu. Nah ini Bu bisa karena kita dianugerahkan Allah punya saraf itu yang isinya bisa diisi banyak macam-macam Bu, macam-macam banyak. Tetapi dalam penggunaannya itu kita harus bisa bikin kotak-kotaknya. Kalau kita sedang mengkotak-kotak merencanakan anggaran, jangan difikirkan dulu uangnya dari mana. Dari uang yang ada, yang kira-kira ada, dapat berapa, dipakai untuk apa. Jadi sebelah dipakai, sepersekian dipakai untuk itu. Yang lain ditutup dulu tuh kotaknya. Jadi seperti kita punya blok-blok gitu ya di kepala kita. Kemudian udah siap semuanya diatur, kemudian kita berangkat kerja. Nah, yang di rumah ini ditutup sudah bloknya. Terus kita berangkat dengan pekerjaan kita memikirkan urusan kita. Nah, ini mudah dikatakan tapi sulit sulit dilakukan. Jadi kadang-kadang kita berjalan apa yang di rumah dibawa-bawa terus. Nah, ini yang biasanya bikin rumit, bikin kita jadi lelah dan capek. Nah itu yang perlunya bagaimana menata hati, menata pikiran, menata kalau bahasa sederhananya otak kita gitu ya, dibagi dalam kotak-kotaknya. Nah itu menata yang ada. Nah kaum perempuan kan masih di samping dia juga banyak sekarang kaum perempuan ya ada dengan sukarela harus bekerja menambah pendapatan keluarga. Ada berkarir juga terpaksa, ada yang juga berkarir, jadi harus bagi waktu berapa untuk bisa mendapatkan keuangan yang part time, apakah part time atau kerjanya full time. Nah ini yang memang perlu sekali pengelolaan hati, pengelolaan pikiran. Kira begitu. Mungkin Ibu ada tips-tipsnya Bu, jadi supaya mereka itu lebih sistematis, karena mungkinan mereka tidak sistematis Bu. Mereka kalau perempuan kan sekaligus berpikir macam-macam tuh bisa gitu ya. Nah, tapi kan ini kan kita mengarahkan supaya mereka berpikirnya sistematis. Yang sederhananya dituliskan Bu.
dituliskan. Memang agak ribet, tapi tidak besarannya saja bahwa hari ini belanja, kemudian uang sekolah anak, kapan dibayarkannya, ini ditulis itu supaya tidak terlalu campur aduk di pemikiran kita yang bikin kita jadi ruwet sendiri. Itu tipnya. Jadi bikin buku kasnya sederhana ya. Nah itu buka sederhana ajalah dulu gitu ya. Ke pasarnya apa sekali setiap hari, apa sekali berapa hari, terus kemudian berapa. Nah prakteknya di rumah saya sekali seminggu ke pasarnya. Itu sudah belanja untuk 1 minggu ya. Alhamdulillah kalau duitnya cukup lebih enak menatanya. Tapi kalau uangnya kurang juga bisa ditata gitu sesuai dengan ininya. Kalau misalnya hari ini bisa pakai beli ayam ya beli ayam, kalau tidak bisa apa penggantinya gitu. Nah ini memang harus dituliskan. Iya. Nah kemudian sekarang kan memang banyak godaan ya Bu ya. Jadi penawaran dari pinjaman online ya, mereka pasti sasarannya ibu-ibu dan juga wanita karir dan mereka yang sedang berkembang lah ya. Jadi mereka tuh sasaran kan untuk fashion, untuk apa. Nah ini pinjol ini kan, ini yang mengkhawatirkan karena banyak yang akhirnya terjerat. Nah, tapi ini lucunya juga lebih rentan laki-laki menghadapi ya Bu ya, sampai jadi yang perempuan lebih tegas katanya kalau terhadap pinjol. Nah ini Ibu bagaimana menanggapi Bu soal ini? Kalau dibilang sederhana ya sederhana. Pokoknya kita sudah punya daftar keperluan, kita punya daftar uangnya berapa. Jadi janganlah pakai pinjam-pinjam online itu. Lebih baik belanja dengan apa yang ada. Kalau kecuali ya kita punya uang persis untuk bayar pinjaman. Tapi kalau pinjaman online itu janganlah. Saya akan katakan jangan. Kalau mau pinjam misalnya pinjam lewat bank misalnya kan, tapi kita tahu persis kita bisa bayar atau enggak secara rutin. Ada pendapatan rutin untuk membayar. Tapi kalau pendapatannya baru kemungkinan ada, janganlah pinjam. Lebih baik apa yang ada ajalah dihemat-hematkan. Ya, itu jadi itu saya jangan pernah pakai pinjol lah. Iya, gitu ya. Jadi itu baik untuk wanita karir atau yang memang remaja putri yang mulai banyak pengeluarannya dan juga ibu-ibu rumah tangga yang disampaikan oleh Ibu Atifah Taha itu bisa dicatat ya. Jadi kita mulai membuat anggaran ya, anggaran rumah tangga mingguan atau bulanan. Jadi nanti tidak kita berpikir hal-hal yang kita sendiri belum tentu sumber dananya dari mana gitu ya. Jadi semua sudah apa yang diperoleh dari kepala rumah tangga itu sudah bisa ditata di dalam pengeluaran yang benar-benar dibutuhkan dan mungkin masih ada yang bisa disimpan itu Bu. Gimana? Jadi memang iya ya. Jadi kalau misalnya nabung itu kadang-kadang juga susah ya, terpakai lagi. Jadi cara yang misalnya nggak mungkin bisa punya TV kalau bayar cash gitu ya. Nah kalau mau ambil tawaran itu harus ditimbang betul, yakin nggak kita bisa mencicilnya. So kalau tidak nanti TV-nya malah diambil. Kalau kita tidak bisa lunas. Iya. Seperti banyak kejadian kan, bapak-bapak misalnya ambil kredit motor. Diperkirakan bisa bayar, ternyata di tengah jalan tidak bisa, motornya diambil. Sudahlah, uang kreditnya angus, motornya diambil. Nah karena itu harus betul-betul ada perhitungan yang jelas lah begitu ya. Jangan sepertinya nanti juga bisa, jangan begitu. Iya, itu memang ada juga godaan Bu, karena kita lihat di medsos itu kan kita lihat bagaimana para public figure itu masih ke arah hedonis ya, ke arah yang lebih memamerkan sehingga ini memancing ini siapa ini ibu-ibu mau ingin seperti itu. Nah ini sebenarnya ya hal-hal yang harus tegar Ibu ya, harus teguh. Harus tegar betul karena memang promosi produk itu ya seperti itu. Gitu. Kan menawarkan apalagi akhir tahun menawarkan tanpa bunga, beli ini tanpa bunga, kata iya sih tanpa bunga. Terus kalau kita cicilannya tidak terlalu yakin punya uang buat nyicilnya gitu kan. Nah akhirnya kan barangnya diambil, kita
uangnya hilang. Iya, jadi yang sudah kita bayarkan itu ya hilang. Jadi Oke. betul-betul harus tegar lah gitu Tegar ya. terhadap godaan-godaan Terhadap godaan, sosial, hemat, nah, kemudian betul yang diperlukan gitu kan. Ya, Dan enjoy your life. enjoy your life ya. Jadi semua kita nikmati, tapi kita juga berjuang, tapi kita juga menata ya. Berarti perlu komunikasi yang bagus juga di dalam keluarga Dan Ibu ya. paling penting adalah bahwa mensyukuri ya. apa yang ada. Apa yang ada. Bersyukur apa yang ada, usaha terus untuk menambah dan berdoa. Iya, wah luar biasa Ibu. Ya pemirsa, tadi itu adalah tips yang sangat berguna dari Ibu Dr. Aktifah Taha. Terima kasih Ibu atas hadirannya dan juga perhatian dari pemirsa TV Masyumi dan Ahmad Yani Channel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.